Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Kuratayun. Saya dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS dari Bunda Misda, yaitu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Baiklah, langsung saja pada soal yang pertama. Jelaskan oleh saudara 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi dengan memberikan contohnya. Pelaksanaan supervisi yang efektif didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu untuk mencapai tujuan peningkatan mutu dan profesionalisme. 4 prinsip utama dalam pelaksanaan supervisi, khususnya dalam konteks pendidikan ini meliputi ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip ilmiah atau objektif. Pelaksanaan supervisi harus dilakukan berdasarkan data dan bukti nyata yang diperoleh melalui observasi yang sistematis, terencana, dan menggunakan instrumen yang tepat. Hasil analisis data tersebut digunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik, bukan berdasarkan opini atau perasaan pribadi. Contohnya itu yaitu seorang kepala sekolah melakukan supervisi kelas dengan menggunakan lembar observasi yang terstruktur untuk mencatat metode pengajaran, interaksi guru dan murid, dan penggunaan media pembelajaran selama proses mengajar berlangsung. Data yang terkumpul digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, bukan sekedar kesan subjektif kepala sekolah terhadap guru tersebut. Prinsip yang kedua yaitu prinsip demokratis, yaitu supervisi harus menciptakan suasana kekeluargaan dan kemitraan, di mana supervisor dan yang disupervisi atau misalnya guru dapat berdiskusi secara terbuka dan saling menghargai pendapat. Pendekatan ini menghindari sikap otoriter dan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengemukakan ide atau masalah mereka. Contohnya, setelah observasi kelas, supervisor dan guru duduk bersama dalam sesi konferensi pasca observasi. Guru diberi kesempatan untuk merefleksikan proses pembelajaran terlebih dahulu, sebelum supervisor memberikan umpan balik dan mendiskusikan solusi bersama secara kolaboratif. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kooperatif atau kerjasama. Supervisi mendorong kerjasama tim dan melibatkan semua pihak terkait atau guru, staf, dan administrator dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama, bukan untuk mencari-cari kesalahan individu. Contohnya, kepala sekolah membentuk tim pengembangan kurikulum yang terdiri dari perwakilan guru mata pelajaran. Tim ini berkolaborasi untuk merencanakan dan mengimplementasikan metode pembelajaran baru yang lebih efektif, dengan supervisi berfungsi sebagai bimbingan dan dukungan untuk mencapai target tim. Yang terakhir yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Supervisi harus bersifat membangun dan mengarah pada perbaikan yang nyata atau konstruktif, serta merangsang daya cipta dan inovasi atau kreatif dari pihak yang disupervisi. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat kerja dan mendorong pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan. Contohnya itu, supervisor memberikan saran konkret mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran setelah melihat guru masih menggunakan metode konvensional
Supervisor juga merekomendasikan pelatihan atau seminar pengembangan profesionalisme seperti yang tersedia di Quiver yang relevan untuk membekali guru dengan keterampilan baru, alih-alih hanya menunjukkan kelemahan guru tersebut. Pertanyaan yang kedua, jelaskan oleh saudara fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor jika dikaitkan dengan efektivitas tujuan pendidikan. Fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor sangat penting untuk efektivitas pendidikan karena keduanya memastikan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya, serta pembinaan profesionalisme guru dan peningkatan kualitas pengajaran berjalan dengan harmonis, menciptakan lingkungan sekolah yang terkelola baik dan guru yang kompeten, yang berlangsung berdampak pada tercapainya tujuan pendidikan seperti peningkatan mutu belajar siswa dan profesionalisme pendidikan. Kepala sekolah sebagai administrator, mengelola mesin sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah memastikan semua aspek operasional sekolah berjalan efektif dan efisien, mencakup kurikulum dan pembelajaran, merencanakan dan mengelola administrasi KBM, bimbingan konseling, praktikum, dan kegiatan perpustakaan. Personalia, mengurus kepegawaian, termasuk kenaikan pangkat, gaji, dan pelatihan guru atau staf. Keuangan, mengelola anggaran sekolah secara transparan dan efektif untuk mendukung program-program peningkatan mutu. Selanjutnya ada sarana prasarana, mengatur gedung, peralatan, dan fasilitas sekolah. Kesiswaan, mengelola data siswa, kegiatan ekstrakurikuler, serta hubungan dengan orang tua. Selanjutnya, hubungan masyarakat, membangun komunikasi positif dengan masyarakat sekitar. Yang terakhir, kaitan dengan efektivitas pendidikan, administrasi yang baik, memastikan guru memiliki fasilitas memadai, dana untuk pengembangan profesional, serta sistem yang teratur, sehingga guru bisa fokus mengajar dan siswa mendapatkan layanan pendidikan yang optimal. Selanjutnya ada kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu membina sumber daya manusia. Fungsi supervisi adalah membimbing guru dan staf agar profesional dengan ciri khas preventif dan korektif, mencegah hal negatif dan memperbaiki kekurangan yang ada bersama-sama guru atau bukan mencari kesalahan. Selanjutnya ada konsultatif, memberi bimbingan, konseling, serta mengembangkan kurikulum dan teknologi pembelajaran. Selanjutnya, realistis, didasarkan pada kenyataan yang ada dan memberi rasa aman pada guru. Yang terakhir, kaitan dengan efektivitas pendidikan. Supervisi meningkatkan kompetensi mengajar guru yang secara langsung mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa, serta menciptakan iklim profesional yang suportif. Baiklah, langsung saja pada soal yang terakhir, yaitu jelaskan oleh saudara hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah proses menetapkan tujuan, strategi, program, dan sumber daya pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif. Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program pendidikan. Dan yang terakhir, evaluasi adalah proses penilaian terhadap hasil pelaksanaan program pendidikan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangannya.
Hubungan monitoring dan evaluasi dengan perencanaan pendidikan. Monitoring dan evaluasi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkelanjutan dengan perencanaan pendidikan. Keduanya berfungsi sebagai alat umpan balik atau feedback dalam proses perencanaan. Monitoring memastikan bahwa pelaksanaan pendidikan berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan evaluasi menilai apakah tujuan yang telah direncanakan benar-benar tercapai. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan pada periode berikutnya. Dengan demikian, perencanaan tanpa monitoring dan evaluasi akan beresiko tidak tepat sasaran. Selanjutnya ada hubungan monitoring dan evaluasi dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan arah utama sistem pendidikan. Monitoring dan evaluasi berperan untuk yang pertama ada untuk mengukur ketercapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan dalam pencapaian tujuan. Yang terakhir ada menentukan langkah perbaikan atau penyesuaian tujuan jika diperlukan. Jika tujuan belum tercapai, hasil evaluasi menjadi dasar untuk menyusun perencanaan ulang yang lebih realistis dan efektif. Berikutnya ada hubungan monitoring dan evaluasi dengan komponen sistem pendidikan. Monitoring dan evaluasi berhubungan langsung dengan seluruh komponen sistem pendidikan, antara lain yang pertama ada peserta didik. Monitoring melihat perkembangan belajar siswa. Evaluasi menilai hasil belajar sebagai dasar perencanaan pembelajaran berikutnya. Yang kedua ada pendidik dan tenaga kependidikan. Monitoring mengamati kinerja guru. Evaluasi menilai efektivitas pengajaran untuk perencanaan peningkatan kompetensi. Yang ketiga, kurikulum. Monitoring memastikan kurikulum diterapkan dengan baik. Evaluasi menilai kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang keempat ada sarana dan prasarana. Monitoring memantau pemanfaatan fasilitas. Evaluasi menilai kecukupan fasilitas sebagai dasar perencanaan pengadaan. Yang kelima ada pendanaan. Monitoring mengawasi penggunaan anggaran. Evaluasi menilai efisien dan efektivitas biaya untuk perencanaan anggaran berikutnya. Yang keenam ada manajemen dan pengelolaan. Monitoring memastikan tata kelola berjalan sesuai rencana. Evaluasi menilai kualitas manajemen untuk perencanaan kebijakan yang lebih baik. Yang terakhir ada lingkungan pendidikan. Monitoring melihat kondisi lingkungan belajar. Evaluasi menilai pengaruhnya terhadap proses pembelajaran untuk perencanaan peningkatan iklim sekolah. Jadi kesimpulannya itu, monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pendidikan. Keduanya itu berfungsi sebagai alat pengendali dan penilaian keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan serta efektivitas seluruh komponen sistem pendidikan. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar utama dalam menyusun perencanaan pendidikan yang lebih tepat, efisien, dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.